warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Ibu Nurul Fauzia dan juga teman-teman semua. Saya di sini akan mencoba menjalankan atau mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh Ibu Nurul untuk melakukan semacam review atau rangkuman materi selama pembelajaran bersama beliau selama 1 semester ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada pertemuan awal menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan belajar dan mengetahui Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, saya pribadi jadi lebih tahu mengenai sejarah dibentuknya Pancasila tersebut, awal mulanya dibentuknya Pancasila tersebut, terus perubahan-perubahan Pancasila tersebut, perubahan-perubahan sila-sila Pancasila gitu ya. Mulai dari sila yang pertama itu diganti gitu. Terus untuk yang pertemuan selanjutnya, Pancasila sebagai konsensus nasional. Konsensus nasional ini merupakan suatu kesepakatan nasional yang dilakukan oleh para pemimpin kekuatan sosial politik atau pemerintahan seperti presiden, menteri, dan jajaran-jajarannya. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara ini sebagai acuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Juga sebagai visi dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Terus yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia itu dapat dilihat dari sumber historis, sosiologis, dan juga politis. Dalam Pancasila sebagai ideologi negara tentu mempunyai tantangan tersendiri ya, dan juga mengandung esensi dan agensinya. Terus yang selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat itu ya erat kaitannya dengan 3 aspek. Yang pertama ada ontologis, terus epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama, landasan ontologis. Pancasila merupakan bentuk usaha dalam mengetahui hakikat dasar dari sila-sila dalam Pancasila. Terus yang kedua ada landasan epistemologis, merupakan sebuah upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Terus yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Adapun tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu maraknya kapitalisme dan komunisme. Lalu selanjutnya ada juga Pancasila sebagai sistem etika dalam cabang filsafat. Sistem Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia ini. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai seperti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
Pancasila, yaitu yang pertama ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya ada juga Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Nilai pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai arti bahwa kelima nilai dari si Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain mempunyai dampak positif, pasti juga ada dampak negatifnya. Lalu selanjutnya ada juga revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Revitalisasi merupakan proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila. Terus ada reaktualisasi merupakan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, warga negara, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi semuanya itu bersatu untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Ada juga Islam dan Pancasila sebagai sumber way of life. Islam dan Pancasila sebagai sumber way of life merupakan sebuah pandangan bahwasanya hidup yang mempunyai ajaran yang menjamin keselamatan di dunia dan akhirat, bahkan eksistensinya di manusia sebagai rahmatan lil alamin. Terus yang terakhir ada juga Pancasila dan tantangan ideologi radikal. Ideologi radikal adalah pemikiran atau suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebalan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Namun pandangan ini terlalu ekstrim, namun tidak dipungkiri pasti ada juga ya orang yang menggunakan pandangan ini. Terus ada pula macam-macam ideologi radikal. Yang pertama, keyakinan tindakan. Yang kedua, politik, termasuk menganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Terus ada pula dampak negatif ideologi radikal. Yang pertama, memakan banyak nyawa akibat salah pemahaman dari pengertian zihad. Terus yang kedua, ada meresahkan banyak umat karena aksi teror. Terus yang ketiga, ada mencoreng nama dari agama Islam sendiri. Terus yang keempat, ada menimbulkan perpecahan yang sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.